sangat dianjurkan agar setiap orang memiliki dan memakai QMAT dengan cara yang sangat mudah sebagai self-healing therapy melalui peremasan di kedua telapak tangan antara 3-5 menit setiap hari sehingga aliran darah dan energi bisa tetap terjaga. Salam sehat selalu. Akupoint terapi. Alat kecil ini berguna untuk meningkatkan kesehatan kita. Kalau kita lihat bentuknya seperti corona, tapi alat ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di zaman saat ini ada pandemi COVID. Ya, jadi ini kecil tapi sangat efektif, setiap hari kita bisa bawa. Kita gunakan pencet-pencet seperti ini. Karena ini semua titik-titik di tangan kita, ini semua adalah titik-titik akupoint untuk kesehatan organ kita. Pencet ini kita akan merangsang semua titik-titik kita ini untuk supaya sehat. Ya. Nah ini kita bisa pencet di sini. Ini kalau ada bagian sakit kepala kan di bagian ini sangat enak sekali. Ya. Kemudian kita bisa juga taruh di sisi bagian dalam sini, bagian dalamnya. Kita mau tampil begini boleh. Bagian dalam sini. Ya. Ini akan enak sekali ya. Kita bisa lakukan dua tangan, ya, kita lakukan penekanan pada dua sisi sama-sama. Lakukan. Semua ini bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa lakukan seperti ini. Ya, kita ini. Dan tangan akan terasa gatal. Berarti energi itu mengalir dengan lancar. Yang pasti tangan kita langsung menjadi hangat, Ya, kira-kira itu manfaat alat kecil ini. Kapan saja kita bisa kantongi dan dibawa saat kita bisa lakukan terapi untuk kesehatan organ kita dan melancarkan meridian. Akan lancar, darah akan lancar, pasti kita sehat. Terima kasih. Oke, itu dengan menunggu Sensei Hilman share screen, saya bacakan kurikulum vitae-nya. Sensei Hilman ini sekarang dikenal sebagai founder dari BSN atau Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh di Indonesia. Seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Ko Lause. Sebelumnya pernah berkarir juga sesuai dengan keilmuannya sebagai insinyur, tapi akhirnya memenuhi panggilan sejatinya untuk mengembangkan ilmu BSN di Indonesia. Kepada Sensei Hilman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dr. Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. 感谢郭张园长的分享，非常非常好。
Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya agak ini, saya langsung saja akan share ya. Jadi di dalam body space medicine tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Guru Kuo ya, sangat luar biasa yang telah membawakan secara simpel dan praktis untuk penanganan cancer. Saya sendiri melihat di China sendiri ya, ada satu orang polusi dari Hong Kong, pada saat itu dia kanker liver dan perutnya sudah besar sekali ya. Setelah 2-3 bulan kemudian saya balik ke sana lagi, saya lihat dia sudah sembuh gitu. Ini luar biasa sekali penanganannya. Jadi penanganan-penanganan ini kita ingin sharing juga di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi satu acuan yang sangat bermanfaat untuk membantu dengan cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Dan kita mengerti teori-teori dasar dari sebenarnya apa sih mengenai kanker dari sudut pandang body space medicine, dan ini sangat penting. Nah, tentunya di dalam bahasa Mandarin ada istilah sufa, ya, seni kaligrafi ya. Dan dari bahasa-bahasa Mandarin itu ada artinya, setiap tulisan itu mempunyai arti. Nah, kita bisa lihat di sini ada item ya tentang kanker. Ya, di sini kata ai ini ada filosofinya sebenarnya di dalamnya. Jadi zaman dahulu orang menuliskan satu kata saja, dia sebenarnya sudah mengerti arti yang lebih dalam sebenarnya apa penyakit ini. Gitu. Jadi kalau kita kupas satu persatu kaligrafi ini sangat-sangat menarik sekali. Ya. Jadi saya ambil contoh satu aja kata ya, yang sering dipakai adalah kerjasama. Ya, kalau kerjasama supaya kita bisa akur, bisa damai, ini kan digambarkan adalah dan manusia. Ini adalah manusia. Ya, di sini ada mulutnya. Jadi mulut ngomong ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau damai, kita mau kerjasama dengan akur, mulutnya harus ditutup. Ya, ini di sini digarisin tutup. Jadilah satu kata yang disebut gitu. Jadi mempunyai arti. Mereka itu membuat satu kaligrafi dalam tulisan itu mempunyai makna yang dalam. Jadi kalau kita lihat tulisan ini adalah manusia, ya. Di sini manusia kalau mau akur mulutnya ditutup, gitu. Jadi dijaga mulutnya, ya. Jadi jangan kasar, jangan seperti apa. Nah, ini adalah satu kaligrafi. Dan sekarang kita lihat ada satu tulisan filosofi dari kanker sendiri. Itu adalah I. Nah, kalau kita uraikan kata-kata ini, ya, sebelumnya dia ada menulis ada lubang ini, kou. Ini adalah mulut, ya. Kemudian kou kecil-kecil ini bisa diibaratkan sebagai jendela. Yang tadi dikatakan bahwa kita di dalam tubuh kita itu adalah sirkulasi energi, dan di situ ada pintu-pintunya supaya bisa membuka jalannya energi dan kembali circulation. Nah, kalau pintu-pintunya tertutup, maka ini akan jadi masalah. Kemudian kalau digabung ketiga-tiga kou ini, maka menjadi makanan yang tidak terjaga. Jadi orang-orang ini yang sakit kanker adalah makannya tidak terjaga. Gitu. Yang kedua, di sini ada bawahnya ada huruf gunung, ini ada sun. Ya, sun ini mengibaratkan adalah satu tekanan dalam hidup, dalam stres yang tinggi, yang tidak bisa lepas dari satu kondisi apapun, ya, sehingga membuat dirinya tertekan luar biasa. Jadi ada tulisan di sini ada gunungnya, ya. Kemudian ada satu ruangan, ada gedung yang tertutup, yaitu tubuh kita sendiri, yang di situ terkungkung sehingga energi tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi energi dan darah tidak lancar di sana. Nah, barulah dikasih 2 titik di sini menjadi penyakit. Gitu. Jadi terurai dalam satu tulisan ini sudah mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat uraiannya seperti ini, ya, nah ini seperti itu. Jadi munculnya satu tulisan kanker itu mempunyai makna arti yang dalam. Dan disitulah sebenarnya orang zaman dahulu dia sudah mengerti sebenarnya apa sih itu penyakit kanker, apa yang harus diperbaiki dalam proses hidupnya supaya dia bisa terlepas dari penyakitnya. Nah, teori revolusioner dari kanker adalah peran dan fungsi cairan dalam tubuh, adalah faktor keseimbangan cairan. Karena di TCM pun, tradisional Chinese medicine, mengatakan bahwa adalah stagnasi dahak, ya, dahak yang kental yang tidak bisa ngalir, gitu. Nah, fungsi cairan kita kalau di dalam tubuh kita itu kental sekali, ya, darah kita kental semua, akan terjadi satu kemacetan materi dan energi. Nah, ini adalah fungsi dari keseimbangan cairan. Makanya di dalam konvensional pun sebaiknya tidak memakan gula, ya, tidak terlalu banyak makan garam, agar darah kita jangan kental. Tidak makan misalkan lada putih bisa mengentalkan darah. Jadi kulit kacang juga. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang makanan yang sebaiknya kita kurangi atau kita hindari. Ya. Dan inilah membantu peran dari fungsi cairan dalam tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan. Pasien kanker memiliki cairan kental. Rata-rata semua darahnya kental. Maka dia bisa terjadi penyakit kanker ini. Kalau kita lihat lidah,
Dari lidah itu akan tercermin warnanya agak keunguan, ya, agak gelap warnanya, ya, agak merah, gelap. Sehingga itu kita sudah tahu terjadi banyak stagnasi di sana. Ya. Jadi pasien kanker memiliki cairan kental, berat di luar sel dan terhambat di pembuluh darah. Sehingga itu membuat jadi masalah penyakit. Memang dalam teori konvensional dikatakan juga zat-zat kimia karsinogen bisa memicu sel menjadi aktif, ya, memancarkan energi padat dan tekanan sekitar sel. Kenapa? Karena zat karsinogen sendiri dia akan membuat si sel ini itu bergeraknya aktif. Kalau sel kita bergerak aktif, berarti dia memancarkan energi dalam jumlah besar, gitu. Nah, energi yang dipancarkan dalam jumlah besar ibaratnya seperti langit mendung, tiba-tiba hujan mendadak. Ya, maka akan memenuhi semua saluran-saluran yang ada sehingga terjadilah banjir. Dan ini adalah disebut ke energi yang padat, sehingga menimbulkan tekanan di sekitar si sel ini. Dan sel ini akan terjadi kemacetan energi dan akan berubah menjadi materi kembali. Dan ini yang disebut seperti ibarat kalau kita di dalam ruangan aturan normal seperti biasa, tiba-tiba dimasukin 10.000 orang. Nah, Anda terjepit pada saat itu tidak bisa bergerak lagi. Pasti Anda akan berubah perilaku. Nah, perubahan perilaku ini dikatakan adalah sel kanker. Ya, dan ini yang menjadi masalah. Nah, di dalam teori TCM maupun Chinese medicine maupun dari BSM tidak akan membunuh selnya, tapi membersihkan ruangannya kembali sehingga si sel ini akan kembali normal. Ya, seperti penjahat, dia ingin berbuat jahat karena mengalami satu tekanan. Ya, kalau tidak itu maka dia tidak akan berbuat jahat. Nah, demikian juga sel kita. Nah, kepadatan dan tekanan tinggi pada sel dan ketidakteraturan akan menimbulkan jadi prakanker dan kemudian menjadi kanker. Nah, pengobatan konvensional tidak memikirkan kalau sel-sel kanker dapat kembali menjadi normal. Makanya itu di kemoterapi, dimatikan, ya, dirusak untuk ininya sel kanker supaya tidak bisa metastasis lagi, berkembang lagi. Nah, di sini terjadi satu perbedaan pandangan. Ya, di dalam proses Chinese medicine maupun BSM selalu memperhatikan kondisi keseimbangan dalam tubuh. Ya, baik yin yang, kalau di dalam TCM yin yang-nya, ya, cairan tubuh, kerapatannya, panas dingin semua diseimbangkan kembali. Nah, body space medicine melihat kerapatan energi yang tinggi ini harus cepat-cepat dibersihkan, sehingga cairan dalam tubuhnya dan energinya akan menjadi seimbang kembali. Kemudian si sel ini akan kembali menjadi sel yang normal. Ya, pembekuan darah dapat juga menyebabkan cairan menjadi lengket dan kepadatan tinggi menghambat saluran pembuluh darah. Ya. Kemudian tumor, kalau istilah tumor di sini adalah karena kemacetan energi atau materi di dalam sel. Ya, sel kita seperti kita ketahui buka tutup. Ya. Pada saat dia terbuka, dia akan menyerap materi ataupun zat energi yang diserap ke dalamnya. Begitu dia kuncup, dia merubah materi tersebut menjadi satu energi yang dipancarkan kembali. Setiap yang diserap maupun yang dipancarkan itu selalu terjadi keseimbangan. Misalnya masuk 50, dia keluar 50. Tapi kalau dia terserap masuk 50, dia hanya bisa memancarkan 20, maka dia terjadi stagnasi di dalam sel. Nah, ini lama-kelamaan ini akan menjadi tumor. Dan di dalam lidah, kalau kita lihat profil lidahnya, itu akan menjadi mengkilap dan licin. Ya, ciri-cirinya. Kenapa? Karena di Chinese medicine pun dikatakan kalau lidah licin mengkilap ini adalah defisiensi Qi. Ya, bahwa energinya kurang. Kalau energi kurang berarti si sel ini tidak bisa memancarkan energi dengan normal. Berarti dia ada kemacetan energi atau materi di dalam selnya. Tidak mau terbuka. Yang tidak bisa mengeluarkan. Nah, sebaliknya kalau kanker, si sel ini aktif memancarkan energi dalam jumlah besar. Yang seperti tadi dikatakan bahwa mendung tebal tiba-tiba hujan. Nah, seperti itu sel ini bergerak begitu kuat memancarkan bersama-sama sehingga memenuhi semua ruangan selnya dan tidak dapat jalan dengan lancar. Maka terjadilah kepadatan dari materi dan energi di luar sel itu. Nah, sel-sel tersebut akan berubah perilaku dan menjadi ganas. Nah, bagaimana penyembuhannya? Hanya dua kata sebenarnya. Dua kata ini adalah kita mengatur keseimbangan cairan atau materi di tubuh kita. Dan ini yang harus diperhatikan terus, ya, dengan macam-macam metode. Tadi sudah disebutkan oleh Guru Ko, ya, bahwa teknik macam sekali, banyak sekali kita bisa gunakan untuk memanipulasi energi di tubuh kita. Nah, setiap proses di dalam tubuh kita, materi akan berubah menjadi energi. Seperti dalam hukum Einstein dikatakan bahwa energi adalah massa dikalikan kuantum, ya, kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi satu energi tidak terlihat, tapi sebenarnya dia mengandung materi, ya, zat padat. Karena saking cepatnya dia bergerak, maka dia berubah menjadi energi dan tidak terlihat. Tapi kalau dia sudah melambat kembali, maka materi itu akan terbentuk kembali. Inilah di teori kuantum kalau kita lihat seperti ini. Atau kalau kita lihat dari cairan, dia berubah menjadi uap. Ya, cairan itu berubah dari uap. Tadi sudah dijelasin bahwa kayak seperti hukum alam semesta ini.
Ya, begitu dia naik ke atas, ya, uap air naik ke atas menjadi uap, kemudian dia turun lagi dalam bentuk cairan pada saat hujan. Terjadilah siklus itu terus-menerus. Ya, di tubuh kita itu pun terjadi. Ya, bahwa di bagian siang kita adalah bumi, di bagian atas sangkiau kita adalah langit. Ya, begitu kepadatan di atas tadi penuh dengan energi, tidak bisa turun, maka kepala kita menjadi sakit kepala, dan gangguan-gangguan di atas. Ya. Maka dari itu tadi ada teknik untuk terapi di bagian membersihkan paru-paru. Nah, kita bisa lihat dari beberapa foto lidah, ya, ini terlihat sekali. Ya. Ini adalah bagian liver, ya. Kita bisa lihat liver. Ini adalah kanker bagian liver. Ya. Di sini juga ada paru-paru, ya, kanker paru-paru terjadi. Ya, pertumbuhan abnormal di dalam kanker, kita bisa lihat. Dan ini kanker rahim. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah di kemo, dia akan berubah menjadi mengkilat seperti ini. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus, ya, kanker payudara, kemudian dilakukan terapi. Setiap terapi terjadi perubahan, kita bisa lihat dari lidahnya. Ya, ini kita bisa lihat satu perubahan ini satu rangkaian, ya, tanggal 13 bulan 9, ya, tanggal 14 bulan 9, kemudian tanggal 15, tanggal 24 bulan 9. Kita bisa lihat lidahnya menuju membaik. Ya. Ini dari sini terjadi keseimbangan. Kalau kita lihat dengan lidah seperti ini, lapisan yang tebal, ya, ini terjadilah kemacetan energi di luar sel. Ya, gitu. Sebaliknya pada saat seperti ini terjadilah energi macet di dalam selnya. Ya. Dan ini juga ada kanker rahim, ya, kita bisa lihat, ya, sebelum kemoterapi seperti ini. Setelah kemo maka terlihatlah warna lidahnya licin sekali. Ya, kalau kita setelah lihat lidah seperti ini pasti tubuhnya sakit sekali, merah. Ya. Berarti peredaran darahnya tidak lancar. Ya, begitu kita sentuh saja dia kesakitan. Nah, untuk itu kita lakukan dengan terapi api, ya, energinya kita jalankan kembali. Kita lihat lidah ini sudah ada lapisan putih tipis. Itu menunjukkan bahwa energi dalam darah kita sudah jalan kembali, qi kita jalan kembali. Maka pasti badannya menjadi jauh lebih enak, tidak sakit lagi. Ini juga kanker paru-paru, ya. Kalau kita lihat di lidah seperti ini, dikatakan sakit di paru-paru, tapi kita lihat sebenarnya gangguannya ada di bagian liver dan pencernaannya. Ya, juga di bagian ginjal kanannya. Jadi banyak seperti kasus seperti ini muncul, kita bisa lihat lebih teliti kalau kita lihat dari lidah sumber masalahnya di mana. Ya, kemudian juga kita lihat ini, ya, ada gangguan di ginjal sebelah kirinya.